Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Pada video kali ini aku mau bahas handphone terbaru dari Samsung, yaitu Galaxy A55. Yang menariknya Samsung ini mengklaim katanya handphone ini naik kelas loh dari tipe sebelumnya, yaitu Galaxy A54. Wow, padahal Galaxy A54 masih bagus loh di tahun 2024. Nah, pada video ini aku mau bahas apa sih yang spesial dari handphone ini. Buat teman-teman yang penasaran, tonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Oke Sobat Minsi, ini dia Galaxy A55. Kita mulai dulu dari desainnya nih. Banyak netizen yang bilang Samsung mah desainnya gini-gini aja atau nggak ada inovasi. Nah, tapi kali ini berbeda loh. Kenapa? Karena khusus di series A ini Samsung berani kasih varian warna yang biasanya tuh hanya ada di handphone flagshipnya Samsung. Untuk Galaxy A55 ini ada 3 varian warna, yaitu warna lilac, navy, dan yang aku punya ini warna ice blue. Yang paling aku suka juga handphone ini untuk layar depan dan belakangnya sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus Plus. Selain itu bezel sampingnya juga dilapisi dengan bahan aluminium. Bentuknya juga mengotak yang dimana setiap sisi dibuat mendatar dengan bagian sedikit menonjol untuk tepat tombolnya. Pokoknya semuanya dibuat premium, keren banget. Tapi ada sedikit hal yang bikin aku kurang nyaman ketika pegang handphone ini. Dengan berat di 213 gram, handphone ini terasa berat ketika aku pegang. Agak sedikit tajam juga ya untuk bagian samping sisi layarnya. Kurang halus gitu dan sedikit tebal menurut aku. Untuk dimensinya, tingginya 161,1 mm, lebarnya 77,4 mm, dan ketebalannya 8,2 mm. Lanjut kita ke bagian layar. Galaxy A55 5G ini punya layar Super AMOLED. Sama seperti ponsel Samsung kelas menengah lainnya. Layarnya ini bisa terang banget sampai 1000 nits. Ukurannya juga lumayan besar di 6,6 inch dengan resolusi Full HD+. Animasinya juga halus banget karena kita bisa atur untuk refresh rate-nya, bisa sampai 120 Hz. Jadi layar Galaxy A55 5G ini cocok banget buat nonton apapun. Ada juga fitur Vision Booster yang bisa bikin gambar lebih jelas, bahkan di tempat yang terang banget. Tapi ada sesuatu nih yang buat aku seperti, ya kok udah 2024 masih begini aja ya layarnya. Rasio layar ke bodinya tuh masih tebel Samsung. Jaraknya sekitar 0,2 inch lah. Walaupun begitu, bodi Galaxy A55 ini sudah dilengkapi sertifikasi IP67 yang berarti aman terhadap cipratan air dan juga debu. Bahkan secara teknis handphone ini mampu bertahan di kedalaman 1 meter selama 30 menit. Yang tak kalah menarik, Galaxy A55 5G ini menjadi salah satu ponsel yang membawa Samsung Knox Fold ke lini menengah untuk pertama kalinya. Nah, untuk yang belum tahu, Samsung Knox Fold ini adalah sebuah fitur keamanan yang disematkan dalam perangkat Samsung Galaxy A55. Fungsinya seperti berangkas digital di dalam handphone kamu. Jadi contohnya semua data penting seperti password, nomor kartu kredit, ataupun dokumen rahasia yang disimpan di sana pastinya aman ya teman-teman. Misalnya kamu simpen password aplikasi bank di Knox Fold, jadi cuma kamu yang bisa buka dan gak ada orang lain yang bisa coba curi data kamu. Jadi intinya Samsung Knox Fold ini melindungi data penting kamu di Galaxy A55 5G ini. Keren sih update-nya, aku suka banget. Karena sekarang dunia digital udah mudah banget. Banyak orang yang punya kepintaran tapi salah. Ada yang bisa bobol kartu kredit, ada juga yang kirim link virus melalui WA yang kalau kita klik linknya data kita bisa diambil semua. Galaxy A55 ini dijamin keamanannya, yang penting jangan badung. Udah tahu itu virus tapi kita masih badung aja karena kepo. Perlu diingat ya, Samsung Knox Fold ini hanya mencegah bukan mengobati. Balik lagi ke kesadaran kalian masing-masing ya teman-teman. Selain Knox Fold, Galaxy A55 5G juga menjanjikan peningkatan OS hingga 4 generasi.
dan juga pembaruan keamanan hingga 5 tahun untuk menjaga ponsel dan data pribadi kalian supaya tetap aman ya. Dengan antarmuka sistem One UI 6.1 dan berbasis Android 14 seperti series Galaxy S24. Hanya saja Galaxy A55 5G ini belum membawa berbagai macam fitur dari Samsung Galaxy EA. Dan untuk RAM-nya sendiri ada dua varian ya. Ada yang 8GB dan 12GB dengan jenis RAM LPDDR5. Dan memori internalnya hanya ada satu varian saja, yaitu 256GB dengan jenis penyimpanan UFS 3.1. Lanjut, Galaxy A55 ini mempunyai chipset Exynos 1480 dengan skor Antutu 705.340. Saat main game Mobile Legends, settingan yang didapat frame rate tinggi dan grafiknya tinggi juga. Ketika dimainin ini nggak delay sama sekali ya, kualitas grafiknya bagus. Tapi suhu handphonenya panas ketika digunakan. Dan yang paling berasa ini di bagian framenya. Meski begitu nggak mempengaruhi dong untuk performa gamenya, tapi ya jadi kurang enak aja gitu kalau main game handphonenya panas. Sedangkan saat bermain PUBG Mobile, settingan yang didapat HD Ultra, Balance Ultra, dan Smooth Extreme. Giroskopnya smooth banget, nggak delay, grafiknya juga bagus. Main di Sanhok jadi asik bener, grafik yang bagus ini bikin nyaman ya di mata, tapi ya suhunya panas, pas di 15 menit ke atas. Yang anehnya di bagian framenya ini panasnya lebih berasa loh. Galaxy A55 sudah stereo speaker, ada di bagian atas layar dan di bezel bawahnya. Untuk kualitasnya menurut aku bagus ya, nggak sember dan bassnya juga pas. Dan yang penting untuk kualitas audio atas dan bawahnya itu sama. Lalu untuk baterainya sendiri sudah berkapasitas 5000 mAh. Saat scroll TikTok 1 jam berkurang 7% dan saat nonton YouTube 1 jam berkurang 5%. Ketika main game Mobile Legends 1 jam berkurang 14%, main PUBG Mobile 1 jam berkurang 15%. Dengan pengecasan 25 watt saat aku cas selama 1 jam bertambah 67%. Yang terakhir untuk kamera belakang ada triple kamera. Kamera utama di 50 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera makro di 5 megapiksel dan untuk kamera selfie-nya di 32 megapiksel. Untuk hasilnya sendiri menurut aku kamera 50 megapiksel dalam mode HDR menampilkan detail yang sangat baik dan kontras warna yang kaya. Namun dalam situasi lain, kamera 50 megapiksel ini kurang mampu menangkap detail dengan baik, meskipun tetap menghasilkan kontras warna yang memuaskan. Kamera 12 megapiksel ketika digunakan dengan mode HDR menampilkan detail yang tajam serta kontras warna yang menarik ya. Namun ketika tidak menggunakan mode HDR, kamera 12 megapiksel ini cenderung kurang mampu menangkap detail dan kurang memberikan kontras warna yang memuaskan. Kamera 0,5 dengan HDR menunjukkan kontras warna yang baik dan juga hasil yang terang. Tetapi jika tanpa menggunakan HDR, kamera 0,5 ini memiliki sedikit masalah dengan kontras warnanya dan juga cenderung menghasilkan gambar yang sedikit gelap. Meskipun memiliki kemampuan zoom 10 kali, kamera zoom pada Galaxy A55 ini tidak terlalu buram jika dibandingkan dengan ponsel lain yang memiliki zoom serupa. Sedangkan untuk kamera potret belakang pada siang hari, kontras warnanya terlihat baik dengan efek blur yang bisa kalian sesuaikan. Dalam kondisi malam, kamera utama mampu menghasilkan foto yang jelas dan juga detail yang baik, terutama ketika tidak ada lampu latar yang menyilaukan. Sedangkan mode malam dengan resolusi lebih rendah menampilkan kontras warna yang baik dan hasil yang jernih, meskipun detailnya sedikit kurang. Untuk foto potret malam, kontras warna terlihat menarik dengan efek blur yang baik meskipun detailnya ini cenderung kurang ya. Kamera malam pada objek dengan banyak warna menampilkan detail warna yang kaya dengan kontras warna yang jelas dan juga hasil yang terang. Gambarnya juga jernih. Kamera makro memberikan hasil dengan kontras warna yang baik dan fokus yang tajam pada objek, sehingga menghasilkan detail yang baik. Untuk resolusi videonya pada Galaxy A55 5G ini, kamera depan dan kamera belakangnya sama ya.
Ada Ultra HD 30 fps, Full HD 60 dan 30 fps, dan HD 30 fps. Nah guys, sekarang aku mau tes kamera depan dari Samsung Galaxy A55 5G ya. Di sini aku perekaman video di resolusi HD 30 fps. Nah, untuk kualitasnya seperti ini. Di sini langsung ada ultra stabilnya, ini otomatis ya, udah aku aktifin. Kalau dari bawah seperti ini. Ini sih untuk kontras warnanya sebenarnya agak kurang ya menurut aku, cuman dia lebih ke detail. Objeknya dia detail banget. Kalau untuk kontras warna menurut aku ini sedikit kurang lah ya, karena kelihatan sih kayak jadi lebih pucat gitu muka aku guys. Tapi kalau untuk stabilannya ini bagus. Ini aku pakai buat jalan pelan, dia nggak patah. Ini aku geser-geser juga. Ini kalau dari bawah seperti ini. Oke, sekarang kita tes untuk kamera belakangnya dari Samsung Galaxy A55 5G. Nah, di sini aku pakai resolusi HD 30 fps. Di sini sih untuk kestabilannya dia stabilnya sama ya dengan video depan. Terus untuk detailnya ini menurut aku lebih detail dibandingkan dengan kamera depannya. Nah, ini aku pakai buat jalan pelan. Dia benar-benar stabil banget. Aku sih udah aktifin otomatis untuk ultra stabilnya. Kemudian kamera dari Samsung A55 5G ini kan sudah ada OIS. Jadi untuk kualitasnya ya jangan diraguin lagi lah ya Besti. Udah cakep banget tuh guys. Nah, di sini juga bisa kita zoom sampai 10 kali zoom. Itu untuk tulisannya masih tetap kebaca ya, tapi kalau untuk tulisan kecil dan agak lebih jauh kurang kebaca menurut aku. Ini smooth banget sih menurut aku untuk zoomnya. Nah, di sini juga kita bisa pakai 0,5 di videonya. Kalian bisa ganti otomatis aja, ke normal juga bisa. Oke, sekarang aku pakai resolusi Full HD 60 fps. Nah, di sini juga sama. Untuk stabilannya dia stabil ketika kita pakai buat jalan. Untuk detail objeknya juga ini oke ya menurut aku. Cuman kalau dibandingkan dengan yang HD 30 fps memang lebih detail di HD-nya. Kalau untuk stabilannya dan kontras warna ini hampir sama sih, nggak terlalu kelihatan bedanya menurut aku ya. Ini aku geser ke atas. Bagus sih guys. Di sini juga bisa kita zoom sampai 10 kali zoom. Nah, itu juga tulisan tetap kebaca. Cuman bedanya di Full HD ini belum bisa pakai 0,5. Kalau yang di HD tadi kan kita bisa pakai 0,5-nya. Nah, sekarang aku mau tes untuk perekaman video pro dari Galaxy A55 5G, dan di sini aku pakai resolusi HD 30 fps. Nah, untuk kualitasnya ini menurut aku sih kelihatannya detailnya agak kurang ya. Bener nggak sih teman-teman? Tapi balik lagi sih ke selera masing-masing. Kalau dibandingkan dengan perekaman video biasa sih menurut aku detailnya lebih bagus di perekaman video biasa ya. Dan di video pro ini kan memang harus disetting. Di sini aku nggak ngerubah apapun, settingannya benar-benar real. Kalau kalian pengen sedikit berbeda, ini bisa kalian setting sendiri aja. Mungkin kalau ini settingannya tepat akan lebih bagus sih menurut aku guys. Ini aku ambil yang realnya aja. Nih guys. Kalau untuk kontras warnanya sih ini cukup bagus ya menurut aku. Sedangkan untuk kestabilannya ini hampir sama sih dengan perekaman video biasa. Nah guys, salah satu fitur unggulan dari Galaxy A55 ini adalah perekaman ganda atau dual view video. Nah, di sini aku nyobain, emang kualitasnya bagus banget sih guys. Tuh guys. Jadi kalau kalian suka ngevlog atau kalian lagi kegiatan jogging, kalian nggak bisa mengabadikan dua momen sekaligus. Nah, ini fitur ini sangat berguna sekali buat kalian ya Besti. Untuk kualitasnya sih ini bagus. Kalau dari bawah seperti ini. Tapi ini kurang stabil sih menurut aku.
Jadi ultra stabil ini belum ada fitur ultra stabilnya. Oke Sobat Minsi, itu dia tadi ulasan lengkap dari Samsung Galaxy A55. Mulai dari desain yang lebih segar dan juga pilihan warna yang menarik. Kemudian perlindungan terhadap debu dan juga cipratan air atau IP67 hingga fitur keamanan Samsung Knox Vault. Selain itu, Galaxy A55 juga menawarkan sistem operasi dan keamanan yang cukup lama, sehingga handphone ini tetap aman dan juga up to date. Tak hanya itu, performa gaming pada Galaxy A55 juga cukup mengesankan. Meskipun ada sedikit kekhawatiran terkait suhu handphone ketika digunakan dalam waktu yang lama. Namun fitur-fitur seperti stereo speaker dan baterai berkapasitas besar memberikan pengalaman multimedia yang lebih menyenangkan. Tentu saja tidak bisa kita lupakan juga untuk kualitas kamera dari Galaxy A55 ini. Meskipun beberapa mode dan situasi menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, secara keseluruhan kualitas foto dan video yang dihasilkan masih bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Oh ya Sobat Minsi, aku sampai lupa nih kasih tahu harganya. Untuk Galaxy A55 yang varian 8256 dijual dengan harga Rp6.499.000. Sedangkan yang varian RAM 12GB per 256GB dijual dengan harga Rp6.899.000. Nah, buat teman-teman yang cari handphone dengan spesifikasi yang mumpuni dan juga fitur yang lengkap, Galaxy A55 ini bisa jadi pilihan yang tepat buat kalian. Terima kasih ya yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan konten-konten menarik lainnya. See you on next video. Bye-bye.